Baik, halo pemirsa sekalian. Kali ini saya akan berbagi tips membuat soal lewat quiz.com. Ada dua platform yang banyak digunakan saat ini, yaitu Google Form dan quiz.com. Kali ini saya ingin membahas tentang quizzes.com. Jadi teman-teman bisa melihat quizzes.com. Nah, sebelumnya kalau teman-teman ingin membuat kuis, kalian harus login terlebih dahulu. Nah, kalau sudah login, klik create a new quiz. Ya. Coba kita lihat. Nah, di sini kita bisa masukkan nama yang kita inginkan. Misal adalah kuis IPA kelas 12. Nah, di sini silakan dipilih relevansi dengan materinya. Misalnya adalah kimia. Oke, kita next. Nah, di sini ada banyak pilihan yang bisa kita pilih. Kalau kita ingin soalnya multiple choice atau pilihan ganda, silakan diklik multiple choice. Kemudian ada juga jenis soal checkbox. Bisa kita lihat checkbox di sini adalah mencentang. Jadi kalau misalnya pilihannya ada banyak, bisa digunakan checkbox. Kemudian kalau fill in the blank artinya adalah bahwa peserta akan menjawab soal pilihan yang kosong. Kemudian untuk poll adalah polling, dan open ended adalah pilihan jawaban terbuka. Biasanya soal-soal esai. Coba kita lihat, kita coba satu-satu. Misalnya adalah multiple choice. Nah, di sini silakan diketik nama soalnya. Misalnya kita coba-coba saja. Apa nama kuisnya? Nah, ini dicoba-coba saja. Bapak Ibu boleh menulis apa saja di kolom jawaban. Misalnya O2 CH MN. Jadi ini saya hanya asal-asal saja. Nah, kalau misalnya pilihannya jawabannya adalah A, silakan dicentang. Kalau ingin menambahkan jawaban lain, misalnya kita ingin opsinya ada 5, silakan diklik saja add answer option. Jadi kita bisa menambahkan 5 pilihan jawaban. Ataukah kalau kita ingin mengurangi pilihan jawabannya, silakan di delete this option. Nah, untuk jenis soalnya kita juga bisa menambahkan gambar. Misalnya gambar oksigen atau senyawa yang lain, add image or audio. Jadi bisa ditambahkan di sini. Jadi silakan dipilih gambar yang teman-teman inginkan. Begitu pula di opsi jawaban, kita bisa menambahkan suatu rumus matematika ataukah gambar lagi. Seperti itu. Nah, ini adalah pilihan waktu. Jadi kita bisa memilih
beberapa atau berapa lama peserta menjawab soal ini. Misalnya 5 detik, 10 detik, 30 detik, atau bahkan sampai 15 menit. Nah, di sini saya mencoba 30 detik. Langsung diklik save. Nah, untuk menambahkan soal yang lain, kita langsung saja new question. Teman-teman bisa memilih lagi, mau pilih multiple choice, checkbox, atau fill in the blank, atau open ended. Nah, kita coba open ended. Ini adalah pilihan esai. Misalnya, jelaskan apa yang disebut oksidasi. Nah, sini kita atur lagi ada berapa menit, misalnya 5 menit. Silakan langsung save. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah silakan ditambahkan berapa soal yang kita inginkan. Kalau sudah selesai, kita bisa klik done atau selesai. Nah, ini kita bisa menambahkan nama atau gambar judulnya. Kita bisa atur bahasanya yang digunakan apa. Misalnya adalah Indonesia. Nah, kemudian kita pilih select grade, mau usia berapa tahun, 12 tahun. Nah, kemudian ini adalah pilihan siapa-siapa yang bisa melihat soal ini. Kalau kita memilih publik, artinya semua orang bisa melihat kuis ini. Kalau privat, artinya ya hanya kita yang bisa melihatnya. Nah, kita coba setting menjadi publik. Set. Nah, kita bisa melihat, mereview soal-soal kita. Misalnya tadi apa nama unsur kimia oksigen, apa yang dimaksud oksidasi. Nah, kemudian untuk memulainya, di sini ada dua pilihan. Apakah play live atau langsung, ataukah kita melakukan skema tugas. Kalau live itu artinya adalah kita mengawasinya secara langsung, sedangkan assign itu artinya semacam tugas atau pekerjaan rumah. Nah, coba kita lihat assign. Nah, di sini kita bisa memilih tanggal berapa deadline tugas ini dikerjakan. Jadi misalnya deadline-nya adalah tanggal 7, jamnya jam 7.30 AM. Nah, kita langsung setting yang lain, misalnya berapa kali siswa dapat menjawab soal ini. Di sini ada pilihan, apakah unlimited, ataukah 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau 4 kali. Nah, kalau unlimited itu artinya bahwa peserta bisa mengulang-ulang soalnya. Jadi peserta bisa menjawab soal berkali-kali. Tapi sebaiknya digunakan yang 1 kali saja. Gitu. Kemudian ini adalah pilihan apakah jawaban akan ditampilkan setiap menjawab soal. Boleh dipilih apakah ditampilkan ataukah tidak. Kalau saya biasa lebih suka menampilkan jawaban nanti setelah seluruh soal dijawab oleh peserta. Kemudian ini settingan yang lain. Kemudian ini adalah pilihan-pilihan meme-nya. Jadi kalau misalnya jawabannya benar, maka akan ditampilkan meme yang cocok. Selanjutnya kita pilih continue.
Nah, ini adalah link peserta untuk menjawab soal ini. Jadi peserta dapat menjawab soalnya dengan mengklik link ini. Misalnya link ini. Nah, ini linknya. Jadi silakan dibagikan link ini kepada peserta yang ingin kita target, ataukah meminta peserta untuk menjawab soal ini di joinmyquiz.com dengan memasukkan kode 521795. Oke, lanjut dengan endgame. Klik endgame. Ini klik endgame ini adalah untuk mengakhiri game ini. Jadi kalau kita ingin mengakhiri gamenya, silakan diklik yes. Kalau tidak, pilih no. Sini kita pilih no karena game ini atau kuis ini sebelumnya tadi sudah kita setting deadline-nya tanggal 7. Jadi setelah deadline biasanya akan berakhir dengan sendirinya. Nah, kemudian tugas kita selanjutnya adalah melihat hasilnya, report. Nah, kalau misalnya nanti ini adalah reportnya, bisa kita lihat di sini. Misalnya, silakan kita pilih kalau semua peserta sudah menjawab soal-soalnya. Misalnya ini contohnya. Nah, dari sini kita bisa melihat hasil peserta. Di sini overview, standar dan sebagainya. Nah, kita bisa juga mendownload hasil-hasil yang dilakukan oleh peserta. Nah, sini ada downloadnya, adalah hasilnya adalah Excel. Baik, sekian dulu materi tips dan trik kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.